di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus memperbaharui hidup kami. Dipermuliakan nama-Mu dan diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bersiap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, salam. Salam. Ya, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku, ya ini adalah minggu penghabisan di bulan September. Iya, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan kita sangat bersyukur di akhir bulan ini makin bertambah-tambah sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Karena kita bersama-sama mengucap syukur terkhusus untuk ulang tahun dari Ibu kekasih kita, Ibu Bet, ya, Ibu Beatrix Sikopong, ya itu nama lengkap beliau. Puji Tuhan ya Bu ya. Ya betul ya, ya hampirlah begitu ya Bu ya. Terima kasih atas doa-doanya untuk ibu kita terkasih. Jemaat semuanya mengucapkan selamat ulang tahun juga ya Ibu ya. Panjang umur, sehat selalu Ibu, bersama-sama dengan anak-anak, yang menantu semua dan cucu semua semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibu kita, Ibu Bet, ya terlebih dulu di masa hidup dari saudara kita almarhum Bapak Evangelis Dalis Kawinda sebagai suami beliau, sangat luar biasa bekerja sama untuk terus memberitakan firman Tuhan dan supaya jemaat semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Itu yang beliau lakukan, dan sampai sekarang juga Ibu Bet selalu aktif di dalam membantu saudara-saudara kita yang lain untuk memahami ya bagaimana supaya mengerti lebih dalam lagi tentang tujuan Tuhan di dalam pengenalan akan Kristus Juru Selamat kita di dalam anugerahnya yang kudus. Amin. Kita doakan terus sehat selalu Ibu ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada siang hari ini pun saya juga bertambah bersukacita terus karena semakin banyak saudara-saudara kita yang makin setia di dalam kerinduan untuk masuk lebih dalam lagi mengenal akan kebaikan Tuhan atas kasih yang sempurna yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu pada siang hari ini saya ingin mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan bersama-sama kebaikan Tuhan, karena kita hanya akan bisa dengan mengerti dengan baik, dengan jelas Bapak Ibu Saudara tentang kebaikan Tuhan apabila kita melihat dari kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, saudaraku, karena itu mari kita akan baca bersama-sama dari Efesus pasalnya yang keempat. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya tema dari pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini, yaitu sekarang kita sudah tahu, karena itu jangan lagi kita hidup abai. Nah, itu fokus kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dan ini akan kita dasarkan pada bagian Efesus pasal 4 ayat 17-nya sampai ayatnya yang ke-24 dulu ya. Nah, saudara, kita akan membaca pertama-tama, dan di atas perikop ini ada judul yang ditulis di sana dalam Alkitab terjemahan baru, yaitu apa? Manusia baru. Ya, itu berarti tentang kita ya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lebih bagus kita berbicara tentang diri kita daripada ngomongin orang lain. Itu lebih mulia ya. Jadi tentang diri kita, pengenalan akan diri kita ya Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kristus Yesus akan membuat kita semakin berkenan di dalam setiap sikap hidup kita kepadanya. Amin. Karena kita melakukannya berdasarkan pengertian yang benar.
Nah, karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang diri kita sebagai manusia baru, ya. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, hal yang berbeda, ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, amin. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sangat dalam sekali Bapak Ibu Saudara, ya, sangat dalam sekali kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Segala sesuatu yang baik, yang lebih baik yang kita terima itu selalu diawali dengan iman, bukan dengan usaha dan perbuatan kita. Amin. Karena kita adalah orang yang sudah jatuh, sudah fail, sudah fall ke dalam dosa. Di dalam Adam yang berdosa, kita tidak menuai apa-apa yang berharga di hadapan Tuhan selain daripada kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Itu tadi ayat hafalan dari anak kita sekolah minggu Kaspal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di sini, saudara-saudaraku, kita diberikan gambaran yang sangat serius tentang bagaimana kita membedakan hidup kita yang dulu dan yang sekarang, dan bagaimana kita seterusnya. Amin. Nah, ini adalah merupakan terang, ya, cahaya yang menyinari hati dan pikiran kita semua, supaya kita tidak ragu-ragu menjalani kehidupan kita di dunia ini. Amin. Ya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya kita lihat bahwa selalu diawali dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah kita percaya ya, orang-orang yang pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal adalah orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan. Di luar itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah bentuk kompromi yang dinyatakan dengan pikiran yang sia-sia kalau ada orang mengatakan bahwa di luar Kristus ada keselamatan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Efesus pasal 1 ya, yang menegaskan kepada kita dari mana kita mengawali hidup baru kita. Saudaraku, ya, kita sangat penting memahami, memastikan di dalam pengetahuan yang benar, bukan di dalam imajinasi atau di dalam bayangan kita sendiri tentang kehidupan kita, tapi di dalam realitas. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam realitas kenyataan yang dilakukan oleh Allah pada kita, yang kita sadari berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah hidup kita yang baru. Ya, jadi bukan rasa-rasa, Bapak Ibu Saudaraku, bukan menurut bayangan-bayangan dengan segala macam ya, Bapak Ibu Saudaraku,
pengetahuan yang di luar daripada kebenaran Kristus itu sendiri. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Kita lihat di sini dikatakan, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah apa? Mendengar firman kebenaran. Selalu diawali dengan mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, aku bersyukur kalau saudara dan saya masih mempunyai pendengaran yang jelas. Amin. Itu artinya berarti kita bisa terus menjalani iman yang benar kepada Kristus. Amin. Dan karena itu dikatakan mendengar apa? Firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya. Amin. Dimeteraikan langsung dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Jadi ada janji Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagi setiap orang percaya kepada Injil Kristus, yaitu pengorbanan karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita dulu, sekarang, dan selamanya. Allah berkenan memeteraikan dengan Roh Kudus dan menjamin sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti muka dengan muka. Orang itu adalah orang yang ditebus dan berharga di mata Tuhan. Amin. Itulah diri kita yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Bukan di luar itu, tapi di dalam itu, di dalam pengertian itu. Ya, saudaraku, di dalam kebenaran itu kita melihat diri kita. Siapa diri kita? Diri kita adalah orang-orang yang telah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bukan di cancel, bukan tertunda, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dihapus suatu saat, tidak. Ini adalah kebenaran firman Allah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan kita mulai hidup baru kita dari sana. Amin. Tuhan memulai hidup baru kita dari kebenaran ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Harus melalui iman. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kasih karunia Tuhan itu harus ada saluran. Jadi bukan dia diberikan kepada orang, dipilih, si anu dipilih, yang lain tidak dipilih. Tidak ada begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak pilih kasih. Amin. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, dan siapa yang mau percaya kepadanya, tidak pandang bulu berbeda, tidak ada perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Siapa yang mendengar dan percaya kepada karya Yesus Kristus yang sudah menebus, mengampuni segala dosanya, lunas dibayar, dikatakan di situ melalui iman dia pasti diselamatkan. Amin. Dan itu bukan hasil usahamu. Amin, saudaraku, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah ini adalah bersifat cuma-cuma, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, bersifat cuma-cuma karena ini adalah merupakan anugerah. Beda anugerah pengertian masyarakat umum. Orang-orang yang dianugerahi misalnya award karena karya-karya mereka, hadiah Nobel misalnya, itu karena prestasi mereka, bukan di luar usaha mereka. Mereka mendapatkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, dianugerahi, ya kan, Bapak Ibu Saudara, medali dianugerahkan, ya itu karena memang dia juara, hebat dia. Saudara, itu berbeda, bukan kita yang juara. Di dalam kebenaran Allah bukan kita yang juara, Yesus juaranya. Amin. Karena dia yang naik ke atas kayu salib itu menggantikan saudara dan saya yang berdosa. Dia menggantikan dosa-dosa saudara, ditimpakan, diangkut semuanya di dalam tubuhnya. Itu semuanya divonis, diketuk palu bahwa kuasa dosa dan kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Kristus yang menang. Dan karena kita di dalam Kristus, kita pun juga menjadi ikut pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita kepada ayatnya pasal 4 tadi. Sebab itulah saudaraku, maka dikatakan ada kata sebab itu di situ. Sebab apa? Sebab karena kita ini adalah orang-orang yang telah mengerti siapa diri kita. Saudaraku, siapa diri kita di dalam Kristus? Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Banyak orang lebih suka dia mengaku dirinya adalah orang berdosa. Tidak apa-apa, tapi ingat, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, jadi saudaraku,
Dengan apa yang diperkatakan, apa yang diakui oleh orang, itu juga lah yang menjadi bagian yang akan hasil yang akan didapatkannya. Tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sekarang sudah saudara dan saya dikatakan, sebab itu apa selanjutnya? Aku menasihatkan kamu. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada ketegasan di dalam Tuhan. Tidak bisa pelin-pelan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Iya, tidak bisa. Bagaimana? Kalau meninggalkan dunia ini menurut keyakinanmu bagaimana? Oh iya, ya. Tergantung Tuhan lah itu. Ya kan, tergantung iman seseorang, tergantung perbuatan seseorang. Itu ambigu. Kita nggak bisa hidup dalam iman menjalani perkataan, mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Apalagi menjadi pengakuan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mudah-mudahan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, semoga. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus itu adalah pengakuan yang ambigu di dalam ketuhanan. Itu nggak ada kepastian di situ. Ya abu-abu itu namanya, keraguan-raguan itu. Saudara mau hidup dengan pengakuan seperti itu, dan banyak orang yang masih tinggal di dalam pengakuan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka mengaku percaya pada Yesus, tapi mereka tidak yakin bahwa mereka sudah ditebus dari semua dosanya, dan mereka masih terus mengaku mereka adalah orang berdosa. Padahal upah dosa adalah maut. Kenapa memilih itu menjadi pengakuannya? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Menurut saudara-saudara, pikiran yang sia-sia itu milik siapa? Itu milik orang percaya atau orang tidak percaya? Orang tidak percaya. Saudaraku, gak cocok itu buat kita. Amin? Gak sesuai, saudara. Ya kan? Mungkin pernah saudara melihat orang misalnya kayaknya bajunya gak sesuai ya. Itu menjadi sorotan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena yang harmonis itu, yang sesuai itu, sebagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Ketika Dia menciptakan semuanya, maka Tuhan memandang apa yang diciptakan itu adalah baik. Amin. Baik di pandangan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah saudaraku, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Tahu saudara, sebenarnya di sini Paulus ingin menggambarkan tentang keadaan daripada bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak bersunat, ya, pada saat zaman di mana dulu saudara-saudaraku, kita tidak mendapat bagian di dalam perjanjian Allah. Di pasal 2 ayatnya yang ke-11, 12 sudah dikatakan bahwa kamu dahulu jauh dari Allah. Jauh dari persekutuan dengan Allah, karena hanya orang Israel yang dekat dengan Tuhan. Bapak dan saudaraku, ya, bangsa lain itu disebut apa? Bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak mendapat bagian di dalam harapan-harapan itu hanya dinyatakan kepada dan melalui sebuah bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel. Saudaraku, tapi sekarang oleh darah Kristus, amin, saudara dan saya menjadi sangat dekat. Amin. Ya, tidak jauh dari Tuhan, sudah sangat dekat karena kita sudah disucikan. Hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita sudah disucikan oleh darah Kristus, sehingga tidak ada batas lagi antara saudara dan saya dengan Kristus, karena kita adalah anggota tubuhnya. Apa batas tangan dengan tubuh saya? Apa batasannya, Bapak Ibu Saudaraku? Jari saya dengan tubuh saya, nggak ada batasannya. Amin. Karena semua anggota tubuh saya dialiri oleh darah yang memberikan kehidupan. Amin. Nah, menyatu, dan karena itu saudara dan saya pun oleh darah Kristus, saudara dan saya telah menyatu dengan Dia. Yang perlu kita, saudaraku, menyadarkan diri kita tentang kebenaran itu. Makanya kita perlu mendengarkan banyak firman Tuhan. Amin. Menyadarkan kita tentang fakta itu, tentang realitas itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan sesuatu yang ingin kita usahakan lagi. Amin. Nah, Kristus sudah mati menebusnya dan membayar lunas dan membersihkan hidup kita dari segala dosa.
Saudaraku, dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus terus memanggil kita, mengingatkan kita kepada firman-Nya, supaya kita tidak berpikiran yang sia-sia, saudara-saudaraku, tetapi supaya kita tahu bahwa sekarang kita adalah sudah menjadi orang-orang yang begitu dengan Kristus, dan kita menjauhkan gambar yang lama, potret yang lama, jangan lihat lagi ke situ. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan dengan usaha sendiri melakukan itu. Nggak ada orang yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik. Ya, itu keinginan daging semua. Kalau orang ingin berusaha membuat dirinya menjadi lebih baik, saudaraku, itu kepalsuan, itu fake, saudaraku. Ya, keaslian diri kita adalah di dalam manusia baru yang dikenali di dalam Kristus. Amin. Dan itu bisa kita tahu dari dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan pengetahuan akan kebenaran itulah yang membuat kita tersadar tentang siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya dalam 1 minggu ini ada 1-2 ya yang saya selidiki, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya teliti, tapi belum sepenuhnya tuntas, tapi saya sudah mendapat gambaran lah. Ada satu namanya gereja, Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini sangat promosinya sangat produktif sekali, Bapak Ibu Saudara. Promosi untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadi dari apa yang saya baca dan yang saya dengar dari video-video yang disampaikan itu, ya, karena mereka sangat gencar, Bapak Ibu Saudaraku, menyampaikan keyakinan mereka melalui bentuk-bentuk film gitu, ya kan? Dan saya kira anak-anak muda yang tidak mengerti kebenaran kasih karunia akan menjadi santapan yang sangat empuk bagi orang-orang promosi daripada yang kelompok ini, karena mereka jago sekali membuat film-film yang untuk meyakinkan orang lain bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat, akhirnya saya bisa dapat menyimpulkan sementara, mereka itu, saudara-saudaraku, tidak bisa sabar mempercayai Alkitab ini adalah sumber satu-satunya kebenaran untuk mengerti dan mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan akhirnya, saudaraku, ya, mereka mempunyai kitab suci sendiri. Ya. Jadi supaya mengambil jalan tol gitu ya, begitu, supaya lebih cepat gitu sampai. Tapi sampai kemana sampainya, Bapak Ibu Saudara? Ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka bilang bahwa Alkitab ini hanya salah satu dari firman Tuhan. Dan Yesus Kristus itu berinkarnasi 2 kali. Yang pertama adalah waktu dia lahir di Bethlehem, ya, menjadi manusia, dan sekarang sudah datang lagi dalam bentuk rupa manusia dan membawa firman-Nya. Dan firman itu sudah dituliskan di dalam satu kitab suci mereka sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itulah kitab suci yang menyempurnakan Alkitab ini bagi mereka. Ya, disitulah semua catatan-catatan bagaimana supaya manusia saat ini bisa dikembalikan dan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ujung-ujungnya perbuatan juga semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, yang disampaikan di situ. Usaha dan perbuatan kerja keras. Bagaimana membersihkan watak iblis katanya. Ya, sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Itu orang yang menyusun kalimat-kalimat yang mereka bilang itu adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mereka membahas apakah benar manusia hanya dibenarkan hanya melalui iman. Mereka bilang benar, tapi itu tidak cukup untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah semua dosa sudah diampuni? Benar katanya, semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi apakah cukup itu membawa orang untuk diselamatkan ke surga? Mereka bilang tidak cukup, harus wataknya harus dibersihkan. Dan itulah firman yang Maha Kuasa tiba dan ada di tangan mereka, firman Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena itu adalah penjelmaan dari Yesus Kristus, inkarnasi yang kedua kali. Jadi mereka bilang, ya, akan kecewalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang akan datang, karena memang sudah datang dalam bentuk rupa seorang manusia, tapi manusia itu adalah orang Cina, Bapak Ibu Saudara, ya.
jadi putih. Ya, bermacam-macam Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, kalau kita lihat yang di gambar-gambar itu kan gambar apa? Itu sepertinya orang Eropa itu ya. Kalau yang di foto-foto itu kan, ya bentuknya seperti itulah kira-kira. Nah, terus nanti datang lagi di mana lagi Bapak Ibu Saudaraku? Yang orang negro mungkin nanti akan datang lagi, akan membuat lagi saudaraku ya. Mereka akan membuat lagi gambar dan rupa Yesus tapi warna kulitnya hitam. Kawat di dunia ini yang mana yang mau diikuti? Benar-benar saudaraku, ngeri kali pikiran manusia yang sia-sia itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya merenungkan itu ya Tuhan, memang ya. Yang akibat ketidaksabaran manusia itu supaya mereka memuaskan keinginan daging mereka, mereka mengubah firman. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini banyak kitab suci. Karena mereka tidak sabar. Ya, kenapa mereka tidak sabar? Karena mereka tidak menerima pencurahan kasih karunia Tuhan. Karena disitulah panjang sabarnya Tuhan. Di mana? Di atas kayu salib itu. Amin, saudara-saudaraku. Iya, disitulah panjang sabarnya Tuhan. Dan disitulah pengetahuan akan kebenaran yang kita butuhkan untuk mengenal diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, seluruhnya. Karena kesempurnaan itu, kita di situ telah ditentukan oleh Yesus Kristus. Pada puncaknya Yesus berkata sudah selesai. Amin. Ya saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah kita lihat tadi, kembali lagi ke Efesus pasalnya yang keempat, ya ayatnya yang ke-20. Ya saudaraku, ayat 20 dikatakan apa? Tetapi. Apa arti tetapi Bapak Ibu Saudaraku? Tinggalkan itu. Amin. Sekarang fokus kita apa? Tetapi kamu bukan demikian. Amin. Iya. Kita bertolak belakang dengan itu. Bukan gambar kita itu, bukan rupa kita itu. Kristus tidak ada di situ. Di dalam ayat 17, 18, 19 itu adalah gambar dan rupa daripada iblis, setan dan semua pengikutnya. Pikirannya yang sia-sia, hidup dalam kebodohan, kedegilan hati mereka penuh dengan ketumpulan, ya perasaan mereka menyedihkan dan menyerahkan kepada hawa nafsu, mengerjakan segala keserakahan, segala macam kecemaran. Itu bukan diri saya dan itu bukan diri saudara. Amin. Saudaraku, ini yang perlu kita sadari terus. Oh iya ya, bukan saya itu. Amin. Ya. Saudara dipancing orang lain supaya saudara membenci mereka, bukan saudara itu. Kita diajar untuk mengasihi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tadi hafalan daripada kesaksian anak sekolah minggu. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tapi bagaimana saudara bisa mampu melakukan itu kalau kita tidak mengenali diri kita di dalam manusia baru dengan pengetahuan akan kebenaran? Karena itu dikatakan kamu, tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kamu telah belajar mengenal Kristus dan terus mengenal Kristus dan terus belajar dan akan terus belajar akan kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Iya saudara. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 21 dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi saudaraku, ada sebuah kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sesudah Dia naik ke surga karena penolakan daripada bangsa Israel. Tadinya ada kebenaran yang mau dilakukan Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini. Kalau orang Israel tidak membunuh Yesus Kristus, ada kebenaran yang mau didirikan di sini. Kebenaran kerajaan sorga namanya. Dan itu harus melalui siapa? Bangsa Israel, bukan melalui saudara dan saya. Tidak, karena mereka adalah anak sulung. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, ada kebenaran yang mau dinyatakan. Kebenaran Allah melalui perbuatan-perbuatan mujizat dari orang-orang Israel akan dilihat oleh dunia ini sebagai kebenaran Allah. Dan mereka hidup di bawah hukum Taurat. Tapi saudaraku, karena mereka menolak Yesus Kristus, maka Yesus harus kembali ke surga dan memulaikan
program yang baru, yaitu yang baru dinyatakan, program tubuh Kristus kepada dunia ini tanpa melalui bangsa Israel dengan berkat yang sempurna. Amin. Ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Kita mengerti bahwa saat ini kasih karunia Allah dengan berkat yang sempurna diberikan kepada manusia. Berkat ini bukan hasil usahamu, bukan hasil usahaku, dan bukan hasil perbuatan siapapun, dan bukan hasil dari kebaikan siapapun. Kita tidak berhutang budi kepada siapapun. Amin. Kita hanya berhutang budi kepada Roh. Kita berhutang kepada Roh. Kita berhutang kepada Yesus Kristus karena Dialah yang membayar lunas segala dosa kita. Amin. Dan kesempurnaan inilah kasih karunia di dalam Kristus Yesus saat inilah yang sedang dinyatakan, Bapak Ibu Saudara, di mana kita sedang belajar terus memahami dan mengerti akan kebenaran yang nyata ini terus dinyatakan. Amin. Dinyatakan melalui apa? Dinyatakan melalui pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, terus dinyatakan, terus ditampilkan, Bapak Ibu Saudara, terus diberitakan, dikotbahkan terus, Bapak Ibu Saudaraku, dibukakan terus rahasia itu. Karena apa? Begitu banyak orang yang tidak tahu hal itu, saudara. Ya, begitu banyak orang yang merasa dirinya adalah orang berdosa, dan karena itu dia merasa tidak layak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kamu menyembah Yesus dalam keadaan yang tidak layak? Coba Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang berdoa, Tuhan layakkan kami. Ya, kalau kamu belum layak, ngapain kamu situ? Justru karena kita sudah dilayakkan oleh Allah, tapi bukan karena usaha kita, amin. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena pelayanan dan kepintaran dan kefasihan karunia kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena Yesus rela mati di atas kayu salib, dan kita menerima kebenaran itu sebagai kebenaran Allah, dan kita menjadi benar di hadapan-Nya. Amin. Dan itu hanya satu sarana yang menghubungkan kita ke dalam kebenaran itu, melalui iman. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui usaha dan kerja keras, saudaraku. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran yang akan menjadi lebih nyata, bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Dengan cara bagaimana saudara dan saya menanggalkan itu? Dengan cara kita apa? Bersemedi, dengan cara kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Bapak Ibu Saudara, itu urusan daging. Itu Israel punya, saudaraku. Ya. Kita tidak bisa menanggalkan pikiran lama karena usaha yang kita buat. Tidak mungkin, saudaraku. Jangan berimajinasi yang aneh-aneh. Itu adalah perbuatan daripada orang-orang beragama di dunia ini. Karena mereka yakin dengan perbuatanlah mereka akan layak di hadapan Tuhan. Jadi mereka mengkreasi, ya, berbagai macam kreasi. Mereka akan membuat kreatif sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Begitulah bentuknya. Mereka berpikir bahwa mereka diintervensi oleh Tuhan untuk mengubah hidup mereka. Tidak, saudaraku. Perubahan itu bukan kita yang melakukannya. Amin. Kristus yang melakukannya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia yang berkuasa, Dia yang punya otoritas mengubahkan hidup kita. Tapi Dia punya alasan, karena Yesus tidak bekerja di dalam ruang-ruang kegelapan. Amin. Dia tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku, membuat sesuatu. Luar biasa Tuhan itu. Tidak bisa, sangat misterius cara Tuhan kerja. Tidak misterius Tuhan bekerja. Pekerjaannya nyata di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak misterius Tuhan bekerja, saudaraku. Pekerjaan Tuhan itu nyata di dalam kebenarannya. Amin. Ya, tapi kalau engkau tidak memahami kebenarannya, maka engkau tidak akan tahu cara kerja Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau saudara tahu, mengerti kebenaran firman-Nya yang sepenuhnya mengajar dan mendidik saudara, pasti di dalam kesadaran saudara melangkah terus. Amin. Karena ada penerangan
dari Roh Kudus di dalam hati saudara, bahwa apa yang saudara lakukan, saudara putuskan, saudara perkatakan, itu adalah benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Allah. Amin. Bukan pada keyakinan akan kekuatan diri sendiri atau karena perkataan orang lain atau siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan. Kenapa? Apa yang mau ditanggalkan Bapak Ibu Saudaraku? Karena di sini di dalam tubuh yang fana ini masih ada residu. Tahu saudara residu? Itu adalah sisa-sisa daripada kehidupan yang lama. Karena di sini dia lengketnya, di sini dia menempelnya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tubuh yang fana ini, ya, saudaraku, dan itu bisa dipakai oleh iblis kembali kalau kita tidak sadar akan siapa diri kita di dalam Kristus. Amin. Berdasarkan residu itu, memang saudara dan saya tidak akan mungkin lagi bisa digagalkan untuk masuk surga. Tapi sukacita saudara, kesaksian saudara, itu bisa digagalkan. Dan kita menjadi orang yang tidak berdampak. Dan itu menyedihkan. Kita menjadi orang yang tidak berbuah. Dan itu menyedihkan. Karena bukan untuk itu kita dipanggil. Hidup kita dipanggil untuk berbuah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Bukan untuk menjadi sia-sia seperti pikiran orang yang tidak percaya tadi. Orang yang tidak mengenal tadi. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harus menanggalkan. Bukan kita, usaha kita menanggalkan, tidak. Roh Kudus yang membersihkan, menyucikan, menanggalkan manusia lama, sifat-sifat residu hidup yang lama itu, berdasarkan kuasa daripada pengetahuan kebenaran yang kita dapat, yang kita raih. Amin. Iya saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kegagalan itu datangnya dari mana Bapak Ibu Saudaraku? Dari ketidaktahuan kan? Benar nggak saudara? Saya mau bertanya dulu. Menurut saudara kegagalan di dunia ini terjadi itu karena apa? Karena ketidaktahuan. Ignorance. Dan semua keberhasilan itu datang dari mana? Ya karena ketahuan. Karena mengerti, tahu Bapak Ibu Saudaraku. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oma-oma, opung-opung di kampung halaman yang tidak pernah mengenal itu gadget, smartphone. Akhirnya bagaimana sekarang? Kalau dulu kita tidak bisa, susah sekali untuk berkomunikasi dengan orang tua kita di kampung halaman. Karena apa? Ya, bagaimana tidak ada alat komunikasi, ya. Taruh Bapak Ibu sekarang ada handphone. Tapi sebelum ada handphone yang dengan tipe Android, ya, kan belum bisa kita video call, ya kan Bapak Saudara. Tapi orang-orang yang canggih di dalam pengetahuan ilmu teknologi, mereka terus apa? Berusaha mengetahui. Amin. Belajar terus dia. Sampai saudara pun dan saya ngikut pengetahuan mereka. Benar saudara? Dan tidak bisa dihindarkan. Saudara dan saya akhirnya mengikuti itu. Mengikuti orang-orang pintar itu. Ya kan? Ganti lagi, tipe apa lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ganti terus tipenya, ganti terus. Dan banyak alat-alat teknologi itu yang mempermudah pekerjaan manusia, melancarkan urusan manusia sekarang. Betul? Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dulu, ya, harus punya rekening tabungan dan harus bolak-balik ke teller, menghadap ke bank kalau ada urusan. Kan sekarang bagaimana? Tinggal melalui apa? Melalui m-banking. Dan melalui m-banking itu juga penipuan sangat canggih sekarang ini. Sama seperti yang kusaksikan beberapa waktu yang lalu, saudaraku, ya, yang hampir terkena dengan saya. Tapi Tuhan melindungi, amin. Iya, jadi saudaraku, di situ di dalam kecanggihan itu, saudaraku, ya, di situ juga kejahatan terus berbanding lurus, Bapak Ibu Saudaraku, akan mengikuti terus kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah semakin saudara dan saya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran Kristus, saudara akan terus harus berhati-hati, harus terus berhati-hati, harus selalu sadar kita dan terus bertumbuh dan tidak akan pernah stuck dan jangan pernah berhenti, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Di situ juga kejahatan sudah mendampingi.
Kapan saudara tidak menyadari lagi diri saudara, ya, di dalam kehidupan yang baru ini, begitu cepat saudara akan dialihkan ke kehidupan yang lama. Saudara sadar itu? Kita sadar semuanya itu, amin? Ya. Dan tanpa pengetahuan akan kebenaran firman, tidak ada yang mampu pikiran manusia untuk menyadarkan kita kepada kinerja daripada manusia baru itu. Karena hanya Roh Kudus yang mengingatkan kita di situ, amin? Tidak ada kekuatan daging yang bisa mengingatkan kita untuk menyadari keadaan diri kita dan bagaimana kita seharusnya di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan perubahan-perubahan itu di dalam diri kita. Dan ke arah mana hidup kita dibawa, yaitu ke dalam kehidupan yang sempurna, kemuliaan di dalam Kristus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengangkat kita masuk ke sana. Amin. Tidak bisa, saudaraku. Kelemahan kita adalah kelemahan daging. Nah, oleh karena itu, tadi dikatakan saudaraku ya, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Kembali lagi kemana? Perubahan di dalam pembaharuan roh dan pikiran kita. Karena apa? Ya karena Tuhan bekerja melalui itu. Amin. Tuhan bukan bekerja melalui kulit kita, melalui perasaan-perasaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena perasaan manusia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan cuaca, sesuai dengan situasi dan pergumulan yang dihadapi, atau kelemahan pikiran yang dihadapi oleh manusia bisa berubah. Bapak Ibu Saudaraku, perasaan manusia, tapi kebenaran firman Allah tidak akan bisa berubah. Amin. Ya, saudara, dan tidak cukup kita hanya satu kali mengetahui itu. Semakin kita mengetahui, semakin kita membaca, semakin kita membicarakan, semakin kita merenungkan, makin dalam kita masuk ke dalam gambar dan rupa Kristus. Amin. Dan makin sadar kita siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya. Dan tidak mudah terombang-ambing oleh permainan rupa-rupa angin palsu pengajaran manusia di dunia ini. Amin. Dengan demikian saudara dan saya terus berjalan di dalam keyakinan dalam setiap langkah hidup saudara dan saya, karena kita disadarkan terus oleh Roh Kudus bagaimana kita harus bersikap seturut sejalan selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ya, karena itu dikatakan ayat 24, dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi ada satu kebenaran dan kekudusan yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang dijelmakan, dijewantahkan, Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman kebenarannya, dan hidup kita bergantung di situ. Manusia baru itu, itulah Bapak Ibu Saudaraku, disitulah data informasi tentang kehidupan kemuliaan kita di dalam Kristus. Semakin kita masuk ke dalam link itu, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Semakin jauh kita membuka link itu, makin dalam saudara dan saya mengerti seperti apa kasih Kristus kepada saudara dan saya. Wow, amin. Dan Roh Kudus yang mengerjakan kedalaman itu. Gak bisa dijangkau pikiran manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, karena pikiran manusia itu daging. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah, amin. Maka tidak heran sering bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, kan? Benar saudara? Kalau kita memberitakan kepada orang lain, Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosamu, senang mendengarnya orang-orang dengan berita itu? Tidak, langsung asam mukanya. Sudah pernah saudara membuktikan itu? Lah saudara harus, pengetahuan kebenaran ini harus saudara ujikan kepada semua orang. Amin. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, ya. Dan kembali saudara memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah itu suatu circle yang tidak bisa terputus, saudara. Kita tidak bisa hanya mempunyai pengetahuan kebenaran yang luar biasa, tapi kita tidak mengasihi orang lain. Karena pengetahuan kebenaran ini adalah pengetahuan kebenaran tentang kasih yang sempurna, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang ditebus dengan pengorbanan yang mahal, dan semua orang harus mendengarkan itu. Karena itulah kebenaran Kristus yang nyata saat ini. Amin.
Ya, bukan menceritakan keberhasilan saudara kepada orang lain. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan juga lebih berhasil dari orang Kristen. Kalau cuma mau memberitakan tentang keberhasilan diri kita, ya segala macam properti yang kita miliki kepada dunia ini, memang kamu yang nomor satu di situ. Enggak, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ateis, dengan komunis, dan orang yang menyembah matahari. Bukan kamu juaranya. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa kasih Kristus ada di situ, tidak. Mereka kalau diukur dari itu. Amin. Jadi jangan salah menempatkan perasaan saudara di dalam hubungan dengan pengenalan akan Kristus ini. Tentu saja kita sangat bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan yang diberikan pada kita. Amin. Tapi bagaimana kalau pandangan kita mengalami kesulitan di dalam hal-hal yang dilihat oleh mata? Bagaimana kalau kesehatan kita menurun? Bapak Ibu Saudara, ketika kita sehat walafiat, bersyukur kepada Tuhan, bangga di dalam Tuhan. Amin. Terus bagaimana kalau surut kesehatan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya terkena dengan sakit penyakit, bagaimana? Masih semangat memuji Tuhan? Saudaraku. Wow, saudaraku. Akan ada orang nanti yang menjadi kehilangan pengharapan bahwa Tuhan itu tidak baik, dia sudah mengutuk dirinya. Macam-macam pikiran yang negatif muncul, Bapak Ibu Saudaraku, negative thinking terus. Tidak, saudara dan saya selalu positive thinking. Di hadapan Kristus, dia sudah membebaskan kita dari manusia lama. Amin. Kita tetap bisa bersyukur, seperti yang Paulus katakan, bahwa baik mati di dalam hidup ini, sebab bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudaraku bisa membedakan. Itu adalah tanda-tanda daripada orang yang sudah dewasa. Amin. Iya, kalau nggak bisa membedakan, semua sama kok. Nah, itulah makanan empuk daripada iblis yang akan menjerumuskan orang itu kepada kesesatan. Saudara harus bisa membedakan. Ya, saudara. Karena apa saudaraku? Di dalam dunia ini begitu banyak, saya katakan tadi, pengajaran-pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran yang bisa menggelapkan pikiran daripada orang-orang sehingga tidak bisa membedakan yang mana terang dan yang mana yang gelap. Pikiran mereka yang sia-sia dikatakan tadi di situ, Bapak Ibu Saudara, yang dipenuhi dengan nafsu keserakahan daripada manusia yang mengakibatkan manusia itu menjadi permisif. Permisif apa? Ya boleh aja. Apalagi orang mengatakan, kan kita sudah pasti masuk surga. Untuk apa lagi kita harus belajar firman Tuhan? Saudara, yang dikasih Tuhan itu pikiran yang dangkal. Ya, pikiran yang dangkal. Karena apa? Justru ketika kita tahu kita sudah mengenal keselamatan di dalam Kristus, di situ ada kedalaman mutiara, ya, kebenaran yang harus kita masuki dan harus kita selami. Amin. Iya saudara, kalau enggak saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa itu. Mengapa sampai dia mau mati menebus saudara dan saya. Dan akhirnya sekarang ini banyak menjadikan salib itu hanya lambang saja. Ya kan saudara? Lambang saja. Salibnya gede banget di situ. Ya kan? Sampai sejengkal panjangnya. Tapi seluruh badannya apa? Tato. Dengan gambar-gambar setan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku? Ya semuanya itu. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang stres, orang yang merasa tidak dikasihani akan meniru hal-hal yang negatif seperti itu. Saudara-saudara. Nah karena itulah mengapa kita mengajar terus anak-anak kita di dalam kebenaran ini. Amin. Mengajar terus mereka di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini. Supaya mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini di dalam pengenalan atau di dalam perasaan dan pengertian mereka tentang kehidupan. Apa arti kehidupan? Dan kemana arahnya? Amin. Apa mau ikut-ikutan dengan orang, Bapak Ibu Saudaraku? Seperti yang kejadian kemarin itu, Saudaraku. Remaja-remaja, ada 7 orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang tercebur atau diceburkan, saya kurang tahu. Ke kali itu ya, Pak Sinaga ya. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Remaja itu, Bapak Ibu Saudaraku, mati sia-sia. Betapa menyedihkan bagi orang tua mereka itu, saudaraku. Karena mereka tawuran, mereka ikut-ikutan dengan lingkungannya. Mereka ingin mencari jati diri dengan cara yang keliru. Bapak Ibu Saudaraku, sangat menyedihkan, luar biasa. Dan itu hanya
masalah kecil saja saudaraku. Maksud saya hanya satu contoh kecil saja, masih banyak yang lebih besar lagi. Masalah-masalah dalam kehidupan manusia itu saudara-saudaraku, di mana mereka ya berakhir dengan kesia-siaan. Sekarang saudara dan saya sudah mengenal kebenaran Allah yang menebus hidup saudara dan saya, dan kita sudah diterangi pikiran kita ke arah mana hidup ini harus berjalan. Amin. Dengan demikian saudara menjadi orang-orang yang terus diperbaharui di dalam optimisme, di dalam pengharapan. Jangan pernah redup. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena kalau kerajinanmu kendor, bersiaplah, keinginan daging akan menarik engkau kembali kepada kehidupan yang lama, dan itu sangat merugikan. Jangan mau rugi dalam hidup ini. Amin. Karena saudara sudah ditebus mahal. Ya, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Caranya bagaimana menyala-nyala? Atau kelap-kelip, ya, remang-remang gitu. Saudara tidak direncanakan oleh Tuhan untuk hidup di dalam keadaan remang-remang. Ya, karena iblis yang ada di situ. Kita ada di dalam terang. Ya, menyala terus. Amin. Terang terus. Amin. Iya, terang terus dan terang terus Bapak Ibu Saudara. Karena hidup saudara itu nyata di dalam Kristus. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Apapun yang kita sembunyikan di dunia ini, kita akan menyesal kalau Tuhan Yesus yang harus membuka itu nanti di tahta pengadilan Kristus. Amin. Biarlah kebenarannya menyucikan kita dari segala kelemahan kita. Amin. Karena itu hati kita harus terbuka kepadanya. Bentuk aku Tuhan sesuai dengan rencanamu dan kehendakmu. Amin. Kuatkan saya, mampukan saya. Terkadang saya mempunyai sifat kemalasan Tuhan. Ya, mampukan saya. Aku harus datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran supaya roh dan pikiranku terus diperbaharui. Amin. Selalu dicas terus, siap meresponi ya kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara, kesimpulan kita, ya. Sehingga sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kita buka kesimpulan kita di ayatnya di pasal 4 masih. Saya baca dari ayatnya yang ke-12. Untuk memperlengkapi siapa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ingat saudara dan saya, beri dirimu untuk terus diperlengkapi. Jangan tutup kesempatan itu Bapak Ibu Saudaraku. Karena hidup adalah kesempatan dan hidup adalah sementara. Sampai kapan? Sampai kita semua, jangan ada yang ketinggalan, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu menuju kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan yang sesuai dengan kepenuhan keinginan masing-masing orang, kelompok tertentu. Tidak. Saya hidup di dunia ini bukan untuk memenuhi ekspektasi daripada kelompok tertentu. Tidak. Karena bukan manusia yang mengevaluasi hidup saudara. Yesus yang mengevaluasi hidup saudara sesungguhnya. Dia yang menilai. Amin. Yesus yang menghakimi saudara dan saya. Dan menghakimi semua orang. Tugas kita adalah kita harus bertumbuh terus menjadi orang yang dewasa. Amin. Karena banyak tantangan, hanya banyak persoalan, banyak godaan. Hanya orang dewasa yang bisa tetap berdiri membedakan jalan yang sesungguhnya yang harus ditempuh dikala pencobaan-pencobaan kehidupan itu datang. Dan tidak ada orang yang mengatakan, saya bebas kok dari pencobaan. Tidak ada, saudara. Tidak ada itu. Ya, hidup di dunia ini adalah hidup bertempur, berjuang di dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapi saudara dan saya sadar ada kekuatan Kristus dalam diri saudara. Itu yang membedakan. Kalau masalah-masalah semua orang pasti diterpa oleh berbagai masalah. Jadi jangan berdoa, jauhkanlah pencobaan ini daripada kami. Nggak mungkin. Lepaslah kami daripada yang jahat. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Aku melepaskan daripada yang jahat. Yang jahat itu masih terus berkeliaran di mana-mana. Satu-satunya caranya adalah saudara harus menyadarkan diri sendiri.
dengan pimpinan Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku, di ayat yang 14, kita bukan lagi anak-anak yang nampak dari apa? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hanya itu tujuan mereka, menyesatkan. Tetapi dengan teguh, ya, bukan dengan longgar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada kelonggaran. Saudara jangan berpikir bahwa menjalani kehidupan yang benar, mengikut Kristus adalah dengan kelonggaran. Tidak, kita perlu makanan yang solid. Amin. Yang solid, yang benar-benar membuat kita menjadi sehat. Ya, tidak longgar Bapak Ibu Saudara, tidak ada kompromi, ya, tapi kita harus tegas dalam kehidupan kita, ya. Karena itu berpegang teguh kepada apa? Kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah mana? Ke arah Kristus yang adalah kepala. Karena kitalah anggotanya, anggota tubuhnya, daripadanya lah seluruh tubuh. Siapa tubuh itu? Setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus harus sadar bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus, supaya bisa disusun yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan semua bagiannya, bukan satu-satu, kelompok tertentu saja. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau menyusun rapi tubuhnya, bukan acak-acakan. Karena itu kita serahkan kemauan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Karena hanya Dia yang tahu menyusun rapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau istri saya bertanya bagaimana merapikan barang-barang di rumah atau di gereja, karena saya merasa tidak punya kapasitas di situ, Pak Pendeta, saya bilang sama istri saya, Mama aja yang mengatur bagaimana supaya rapi. Pokoknya itu saya sudah merasa puas dengan apa yang ditata. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau tarik menarik, oh ini harusnya di sini, itu ribut dan konflik untuk hal-hal yang tidak membawa damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak penting. Jangan lakukan itu. Amin. Karena itu kita harus tahu nilai yang mana yang paling bernilai, supaya kita jangan ribut seperti anak kecil. Saudaraku, mempersoalkan hal-hal yang sepele. Jangan. Ya, saudaraku, karena apa? Ada hal-hal yang memang berlangsung seiring dengan waktu, dengan panjang sabarnya kita, salah akhirnya selesai. Karena bukan usaha kita, amin. Tapi karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang paling tahu bagaimana menyusun supaya rapi. Amin, saudara. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari hidup di dalam kasih Kristus. Karena hanya di dalam kasih Kristus kita bisa disusun rapi dan sampai sempurna. Dan ini bukan pekerjaan kita. Kita di sini hanya saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Tapi saudaraku, jujur saja, kalau saya mendengarkan doa-doa syafaat yang dilakukan pada saat teduh itu oleh ibu-ibu, bapak-bapak, saya rasanya, wow, terima kasih Tuhan. Kata-katanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, karena semuanya bersifat rohani. Amin. Amin. Tidak bersifat duniawi dan kedagingan. Jadi saya merasa sangat terbangun. Amin. Amin. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudaraku, pelayananmu itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mungkin dunia ini menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tapi Saudaraku, ingat, pelayananmu itu sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus. Amin. Dan tidak akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan di dalam persekutuanmu di dalam Kristus, di dalam kebenaran, tidak pernah sia-sia lagi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, semangat menjalani kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Semangat, amin. Iya, semangat, karena kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sekarang sudah tahu ya Tuhan, kami tidak boleh abai dengan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan
Tuhan telah titipkan dan Tuhan terus perkembangkan, tumbuhkan dan berbuah dan berakar di dalam setiap kehidupan kami, supaya apa yang kami perbuat ya Tuhan, kami perbuat dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena supaya dipandang oleh manusia. Meskipun orang lain akan melihat kemuliaan Kristus dari apa yang kami lakukan, tapi bukan diri kami, melainkan Kristus Yesus yang ingin kami tinggikan. Yesus Kristus yang ingin kami sampaikan, kami promosikan kepada semua orang lain. Sebab Yesus Kristus telah mati berkorban di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal dan sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang terus berkomitmen untuk maju di dalam pelayanan kasih karunia ini. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.